BMK. Karena Nona Edis di sini sudah membayar secara cash, namun sudah 6 bulan ia menempati rumah hunian mewah tersebut dan belum juga mendapatkan apa yang sudah dijanjikan PT BMK, sehingga PT tersebut bersalah. Di sini Nona Edis menuliskan sebuah keluhan dalam akun medsosnya dan mengatakan bahwa pihak developer tidak sesuai dengan janji yang tercantum dalam iklan dan meminta pihak developer memberikan kejelasan. Menurut kami, Nona Edis di sini telah melakukan pelanggaran pencemaran nama baik dan seharusnya melapor terlebih dahulu kepada pihak PT BMK agar tidak terjadi kesalahpahaman. Tersebut tertulis bahwa PT BMK menuntut Nona Edis atas dasar pencemaran nama baik, padahal Nona Edis tidaklah mencemarkan nama baik karena ia hanya menyampaikan keluh kesahnya yang merupakan fakta dalam bentuk tulisan, bukanlah dalam bentuk video. Apakah Nona Edis ini sebelum curhat di sosmed sudah datang baik-baik ke kantor, dan kenapa meminta kejelasan ngomongnya di sosmed? Tindakan Nona Edis lah yang salah, seharusnya kasih somasi ke PT BMK, berikan peringatan sekali, 2 kali, jika sudah ketiga kali, tapi PT kami tidak juga merespon, maka Nona Edis ini boleh ambil tindakan ke jalur hukum. Terlebih dahulu kepada pihak BMK. Di sini kan Nona Edis sudah melapor kepada staf dari PT BMK terlebih dahulu bahwa dia terdapat uang iuran yang dia diterima dan juga dia belum menerima sertifikat hak atas rumah tersebut. Dan Nona Edis ini menulis keluh kesahnya karena di sini Nah, di sini kan menuliskan fakta bahwa PT BMK itu melakukan kebohongan berupa brosur iklan penjualannya tidak sesuai dengan kesepakatan dengan isi brosur iklan tersebut. Kedua kami, kenapa Nona Edis harus membayarkan iuran padahal di perjanjian sudah tertulis dibebaskan uang iuran? Ketika Nona Edis tanya katanya kebijakan baru. Menurut kami, seharusnya jika Nona Edis memiliki perjanjian dibebaskan pembayaran iuran, Nona Edis dapat mendatangi kantor perusahaan kami dan menunjukkan bukti bahwasanya Nona Edis terbebas dari pembayaran iuran. Dengan mendatangi kantor perusahaan kami, maka kami sebagai perusahaan yang bijaksana akan memberhentikan pembayaran iuran bagi Nona Edis. Dengan melakukan tindakan yang mencemarkan nama baik, perusahaan kami di sosial media tidak menyelesaikan masalah apapun terkait pembayaran iuran ini. Selain itu, perusahaan kami juga telah menjelaskan secara baik bahwasanya terdapat kebijakan baru. Maka dari itu, sebaiknya Nona Edis memahami mengenai pemungutan yang telah kami lakukan. Dalam KUHP pasal 310 ayat 2, barang siapa melakukan kejahatan menista dengan tulisan, dalam hal ini diizinkan. Nona Edis hanya dalam tulisan, bukan dalam video keluh kesah. Jadi dapat diambil kesimpulan Nona Edis itu bukan mencemarkan nama baik karena ia dalam tulisan, bukan dalam video atau seperti yang kita lihat ibu-ibu keluh kesah di Facebook seperti itu. Mengatakan bahwa dalam penulisan itu tidak termasuk pencemaran nama baik. Berarti yang kalau dalam komentar-komentar Instagram, Facebook yang sudah mencemarkan nama baik orang lain itu nggak ditelusuri atau dicari orang lain lagi gitu. Misalkan ada kemarin kasus yang mencemarkan nama baik. Yang mencemarkan itu apakah kena penjara sekarang? Kena. Masuk. Baik. Kena penjara. Itu kan orang yang ternama waktu itu. Sedangkan kita ini bicara orang biasa. Apakah orang ternama? Banyak komentar. Oke, saya belum bisa bicara. Banyak komentar di Facebook misalnya artis-artis yang mencemarkan atau menghina artis itu, apakah satu-satu akan dipenjara? Sedangkan komentar itu ribuan bahkan jutaan. Satu-satu apakah dipenjara? Masyarakat biasa saja tak boleh memberikan haknya sendiri kan? Maksudnya? Berarti yang bukan artis tak boleh ini. Bukan, gini. Maksud saya seperti ini. Kata kalian yang komentar-komentar itu termasuk pencemaran baik kan? Sedangkan yang mencemari itu lebih dari satu. Apakah semua akan kena penjara? Tapi salah satunya ada yang kena penjara pasti. Berarti nggak adil dong. Nah,
Iya. Berarti kan pilih-pilih orang yang komentar itu. Diri kalau kita. Tapi kan di sini nona Edisnya membela diri. Iya. Seharusnya tidak. Diri dong. Iya, udah masuk. Seharusnya nona Edis ini tidak curhat. Tertulis secara jelas, tertulis. Baik. Gimana? Kalau di sosial media, apalagi Facebook, Instagram yang sekarang lagi manfaatnya kan, masyarakat lain kan melihat juga. Berarti nanti pada masyarakat lain pasti beda. Baik, kita segini. Biasanya perusahaan kami memiliki banyak pekerjaan yang harus dikerjakan. Selain itu, hal ini bertujuan agar nona edisi mendapatkan kejelasan lebih lanjut mengenai sertifikat ini. Baik, terima kasih. Saya sudah katakan, banyak yang akan dikerjakan. Apalagi nanti datang situ, dia datang nih misalnya, datang ke kantor kalian. Bisa jadi dia dilantarkan begitu saja, udah dipikirkan jauh-jauh hari. Mungkin dia tanya start langsung daripada dia datang dilantarkan begitu saja. Bulan ini kan harus meluangkan waktu, setidaknya beberapa hari gitu, dalam untuk melakukan pelaporan ke PT BMK-nya. Kenapa harus 6 bulan? Baru di Baik. Kita tahu PT BMK itu menjual rumah yang besar, mahal, 1 miliar. Pasti PT BMK bukan PT yang kecil, PT sembarangan. Sudah ada kepercayaan, sudah ada nama baik, nama bagus yang sudah dibangun sejak dulu. Nona Edis mungkin bisa saja berpikir, selain dia sibuk, banyak tugas sebagai seorang wanita karir sendiri, karena dia percaya PT BMK ini kan pasti PT yang besar, makanya beri waktu. Kasihlah bulan pertama, di bulan keempat, oke. Di bulan kelima, oke. Di bulan terakhir yang keenam ini, sampai sekarang belum ada kejelasan, makanya dia laporkan. Seperti itu. Setidaknya ada melakukannya tidak seharusnya di sosial media. Langsung datang ke kantor. Sama saja pihak saudara melakukan pencemaran nama baik. Pan gimana PT kami kerja gitu? Ini ngomong di bukan ngomong semua. Mau instruksi. Akan kami kumpulin semua, ayo semua kumpul, semua ngomong. Enggak kan? Di medsos saja. Dan share gitu. Share gitu kan. Berkritik, di-share sama orang. Di-share sama orang. Itu tandanya nona Edis ini berniat untuk menjelekkan PT kami. Oh, enggak, dia berkritik. Berikan fakta fakta. Kalau ngomong instruksi terjang. Masuk dah. Nona Edis biar PT kalian bukan menjelek itu. Iya. PT kalian udah besar kan, harusnya kalian tahu. Kalian tahu perusahaan Samsung itu PT itu perusahaan yang besar. Udah banyak orang keluh kesah Samsung baterai panas gini. Sampai sekarang banyak orang yang suka masih pakai. Seperti halnya ini. Kalian udah tahu rumah kalian misalnya satu orang aja yang mencuit, ini gak bagus pelayanan. Harusnya orang-orang lain nggak mungkin segampang itu percaya kan. Sedangkan kalian punya PT yang besar, kalian pun menjual aset-aset yang besar juga dan sampai 1 miliar gitu. Jadi nggak mungkin orang begitu saja percaya hanya dengan satu keluh kesah seperti itu. 99 tentang perlindungan konsumen Republik Indonesia. Hak mendapat barang atau jasa yang sesuai. Konsumen berhak untuk mendapat produk pelayanan sesuai dengan kesepakatan yang tertulis. Sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam brosur oleh PT BMK. Yang pertama, sertifikat hak milik selesai dalam waktu 3 bulan setelah pembelian jika membeli secara sah atau cash. Secara cash atau tunai. Yang kedua, bebas segala bentuk uang pajak. 3, dibebaskan dari segala macam pungutan yang bersifat iuran. Kami di sini mengambil contoh, bukan membandingkan siapa coba yang membandingkan, kami cuma memberi contoh. Memberi contoh kalau ada kecil contohnya iklan sampo membandingkan, tapi memberikan contoh. Berhak mendapat perlindungan hukum dari konsumen yang berintegritas tidak baik. Nah, di sini nona Edis secara jelas bertindak tidak beretikat baik, yaitu pencemaran nama baik. Saudara mengatakan bahwa PT BMK melakukan penipuan yang mana? Kecuali setelah kami menerima pembayaran uang 1 miliar, kami kabur melarikan diri jalan-jalan ke Amerika. Tapi setelah nona Edis melakukan pembayaran dan penandatanganan ADP, developer kami langsung menyerahkan kunci rumah kepada nona Edis untuk menempati rumah mewah tersebut. Untuk masalah sertifikat, di brosur kan tertulis akan diberikan dalam waktu 3 bulan jika membayar secara cash. Ya, kita kan sebagai manusia hanya bisa merencanakan. Tuhan yang punya kuasa gitu kan. Setiap sesuatu kan memerlukan proses. Begitupun sertifikat ini juga memerlukan proses. Lalu soal saudara nona Edis yang ditagih membayar iuran, padahal di brosur tertulis dibebaskan uang iuran jika membayar secara cash. Seharusnya ketika nona Edis hak menerima kebenaran atas segala informasi pasti hal yang paling utama bagi para konsumen guna mengetahui apa saja informasi terkait produk yang dibelinya.
Produsen dilarang menutupi ataupun mengurangi informasi terkait produk maupun layanannya. Sebagai contoh, apabila ada cacat atau kekurangan pada barang, produsen berkewajiban untuk memberi informasi kepada konsumen. Sampai 3 kali. Ini kan Nona Edis tidak ada datang ke kantor sama sekali, cuman menanyakan ke staff security. Nona Edis ini tidak perlu mengeluh di sosmed dan meminta kejelasan di sosial media. Seharusnya meminta kejelasan, jangan ngomong di sosmed, tapi datang ke kantor baik-baik, bicarakan baik-baik. Ini enggak, Nona Edis malah curhat dan mengeluh di sosmed tentang BMK kami. Dengan begitu, Nona Edis lah yang bersalah karena telah mencemarkan nama baik kami. Closing statement kami yaitu bahwa Nona Edis dinyatakan tidak bersalah karena semua keluh kesah Nona Edis masuk di akal dan tuduhan dari PT BMK dinyatakan salah dan Nona Edis bisa melaporkan balik atas pencemaran nama baik. Faktanya, Nona Edis tidaklah mencemarkan nama baik dikarenakan ia menyampaikan keluh kesah secara tertulis. Seharusnya BMK lah yang mencemarkan nama baik dikarenakan telah menuduh Nona Edis mencemarkan nama baik, yang dimana faktanya Nona Edis hanya mencemarkan nama tersebut saja. Nona Edis dapat melaporkan secara ganda karena mengalami kerugian dan karena telah dituduh mencemarkan nama baik.